Saya mengalami, eee, perbuatan-perbuatan atau, tindakan-tindakan sebetulnya saya besar di keluarga Kristen yang cukup taat kepada Tuhan, karena saya pun bersekolah di sekolah Kristen. Eee, dalam perjalanan hidup saya, setelah saya tamat SMA, saya mengalami, eee, perbuatan-perbuatan atau, tindakan-tindakan yang saya rasakan itu melanggar akan firman Tuhan. Jadi, eee, kebiasaan-kebiasaan buruk yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang buruk yang merusak kesehatan. Tapi seiringnya waktu, pada saat saya mengalami perubahan hidup yang cukup jauh dari Tuhan, ada bisikan dalam hati saya, "Kamu harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut." Tetapi saya masih belum yakin bagaimana caranya saya harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ini. Pada saat saya masih dalam keterpurukan, ada bisikan dalam hati saya untuk mengisi waktu-waktu yang terbuang tersebut. Cobalah kamu berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan pada saat itu saya pun masih belum yakin pekerjaan apa yang bisa saya dapat. Yang pada saat itu saya hanya baru tamat SMA dan saya pun mengikuti beberapa kursus. Tapi akhirnya pada suatu waktu ibu saya mengajak saya ke rumah famili kami. Pada saat saya mendampingi ibu saya ke sana, terjadilah obrolan-obrolan yang menanyakan keadaan saya gitu. Saya bilang, kemudian saya cerita ya kalau saya belum mempunyai pekerjaan dan saya pun masih ada beberapa kursus yang saya jalani. Nah, kemudian famili saya pun akhirnya memberi alamat perusahaan untuk saya coba. Kemudian saya, oke lah kalau memang ini suatu kesempatan, saya akan coba. Dan memang pada akhirnya setelah saya membuat lamaran dan mengirim lamaran tersebut ke perusahaan tersebut, akhirnya saya dipanggil untuk mengikuti beberapa tes. Salah satu persyaratan untuk masuk ke perusahaan tersebut. Dan mungkin inilah yang selama ini yang beberapa waktu yang lalu Tuhan mengetuk hati saya untuk mengisi waktu-waktu yang saya miliki dengan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Dan saya memang pada saat itu juga berharap Tuhan mau mendengar akan doa saya, walaupun dalam keterpurukan itu saya masih mencoba mendengar
bisikan Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memberikan jalan kepada saya untuk mendampingi ibu saya pergi ke rumah famili saya tersebut, yang ternyata memang petunjuk dari Tuhan agar saya mendampingi ibu saya, sehingga dengan demikian dengan penurutan saya itu membuat perubahan dalam hidup saya. Setelah saya diterima bekerja di perusahaan tersebut pun, saya semakin yakin kepada Tuhan kalau memang Tuhan benar-benar sayang kepada saya sehingga memanggil saya untuk berubah dalam kehidupan saya. Dan akhirnya pun kebiasaan-kebiasaan buruk itu pun saya tinggalkan dan saya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan lagi dengan firman Tuhan, terlebih juga akan kesehatan tubuh saya. Sehingga saat ini pun saya masih beraktivitas dengan baik, bekerja dengan baik, berkat pimpinan dan penjagaan Tuhan kepada saya. Sebagai motivasi yang saya berikan bagi rekan-rekan orang muda, walaupun kehidupan kita mungkin bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi jangan sekali-sekali kita mencoba mengabaikan panggilan Tuhan, bisikan Tuhan ke dalam hati kita. Biarlah kita mau mendengar, biarlah kita mau lebih peka terhadap bisikan-bisikan Tuhan yang datang ke dalam hati kita, agar kita mempunyai perubahan dalam kehidupan kita, dan biarlah kita juga dapat mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, yang lebih positif, untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan firman Tuhan.